Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara dan saudari, mari kajian kita di pagi hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin ada pertanyaan dari brosur Ustaz Ghazali, monggo. Halaman 7. An Mu'adz bin Jabal qala kunna ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala khimarin yuqalu lahu Ufair qala faqala ya Mu'adz tadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi 'azza wa jalla an la yu'azziba man la yusyriku bihi syai'an qala qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas qala la tubasyirhum fayattakilu rawahu Muslim. Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, aku pernah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas khimar yang bernama Ufair. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba dan apa pula hak para hamba atas Allah? Aku yakni Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak Allah atas para hambanya yaitu mereka menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Sedangkan hak para hamba atas Allah Azza wa Jalla yaitu dia tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Aku bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku memberitahukan kabar gembira itu kepada orang-orang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau beritahukan kepada mereka, nanti mereka jadikan andalan atau sehingga malas beramal. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat yang akhir, jangan engkau beritahukan kepada mereka, nanti mereka jadikan andalan atau sehingga malas beramal. Ini mohon dijelaskan. La tubasyirhum fayattakilu, kan begitu. Nah, ini satu kabar gembira. Maka Mu'adz bertanya kepada Nabi, afala ubasyirunas, wahai Rasulullah, berita baik ini terkait dengan hak-hak seorang hamba yang ada pada Allah ini, artinya Allah tidak akan menyiksa hambanya yang tidak menyekutukannya. Apakah ini tidak lebih baik berita gembira ini aku beritahukan kepada manusia? Maka Mu'adz dilarang, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan Mu'adz, jangan engkau beritahukan hal ini kepada manusia. Nanti kalau kamu beritahukan, ya, mereka akan menggantungkan pada harapan ini, sehingga malas, enggan untuk beramal soleh. Karena manusia itu sukanya menggantungkan harapan. Harapannya lebih besar, harapannya kepada Allah lebih besar daripada takutnya kepada Allah. Sehingga jika pada waktu itu Mu'adz memberitahukan bahwa ada hak-hak hamba Allah yang ada pada Allah, yaitu Allah tidak akan mengadabnya bagi siapa yang tidak melakukan kemusyrikan, dikhawatirkan nanti manusia, umat pada waktu itu tidak lagi mau beramal soleh, tidak lagi mau berlomba melakukan perbuatan baik, sehingga hanya menggantungkan harapan, nanti Allah tidak akan mengadabku selama aku tidak menyekutukan Allah. Nah, sampai hari ini aku tidak menyekutukan Allah. Aku meyakini betul bahwa
Tuhan Allah itu Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam hatiku mengimani sepenuh hati bahwa Allah itu Tuhan yang esa. Namun aku juga maksiat. Nah, nanti akan melakukan kemaksiatan dengan harapan selama dia tidak mengakui Tuhan yang lain, maka Allah tidak akan turunkan siksaannya. Karena itu merupakan haknya yang ada pada Allah. Haknya atas Allah. Nah, maka ini tidak boleh. Mu'adz dilarang oleh Nabi untuk menyebarkan berita gembira ini. Mengapa? Karena nanti manusia, umat pada waktu itu tidak lagi mau berlomba dalam kebaikan. Untuk beramal soleh itu tidak ada ghiroh lagi, turun drastis. Karena merasa, wah, wong aku ya selamanya tidak akan menyekutukan Allah. Hanya itu, sehingga dia sholat, dia maksiat, dia puasa, dia korupsi, dia zakat, dia juga zina. Nah, nanti ketika lu kok kamu zina, enggak apa-apa saya zina, karena saya tidak menyekutukan Allah, nanti saya tidak akan disiksa oleh Allah. Padahal dosa zina itu dosa yang sangat besar, dilaknat oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak turunkan azab pada perbuatan dosa-dosa besar? Ya. Maka kalau itu pada saat itu disebarluaskan, nah, nanti umat akan lari dari kebaikan, mengerjakan kebaikan hanya kalau ingat saja. Karena merasa, wah, selama saya mengatakan la ilaha illallah, saya asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, selama itu akan mendapatkan hak saya, yaitu Allah tidak akan menyiksa saya. Sehingga manusia lengah. Itu dijadikan andalan. Itu menyandarkan pada hal ini, sehingga ini dijadikan andalan. Namun terus, karena sudah punya senjata, punya andalan, terus dalam kemaksiatan. Karena nanti kalau ditegur, katanya wah, sudah punya andalan karena merasa tidak akan disiksa oleh Allah karena sudah meyakini, mengimani bahwa Allah itu Tuhan yang esa, sehingga tidak mau untuk berbuat amal soleh. Ghirohnya untuk berbuat kebaikan pada awalnya tinggi, selalu berlomba, namun setelah mengetahui bahwa selama kita tidak musyrik, Allah tidak akan siksa kita, lah nanti tidak mau beramal soleh. Nah, ini dijadikan andalan. Padahal kalau tidak mau beramal soleh, itu ya akan celaka, akan binasa. Maka pada saat itu Mu'adz dilarang oleh Nabi untuk menyebar luaskan berita gembira tersebut.